Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Ya, semoga sehat selalu ya, dan tentunya semoga berbahagia selalu. Senang banget karena pada kesempatan kali ini, saya Irma Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam PTV Show kita ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Dan kali ini tema yang akan aku angkat adalah tentang pencerah Nusantara. Apakah itu pencerah Nusantara? Apakah ini menjadi satu kabar baik juga untuk kita di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini? Dan kali ini Irma sudah ditemani oleh Mas Gatot Suwarma selaku Direktur Eksekutif dari CISDI. Kita sapa dulu ya pemirsa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Irma. Apa kabarnya Mas Gatot? Alhamdulillah baik. Sehat hari ini? Bagaimana? Sehat. Sehat juga Alhamdulillah, dan semakin sehat karena kita Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berjumpa gitu ya, untuk membahas satu tema pencerah Nusantara. Jelas ini menjadi satu harapan saya pikir ya bagi masyarakat juga ketika mendengar kata pencerah. Karena biasanya cerah-cerah itu adalah kabar baik begitu ya. Tapi membahas sebelum kita ke sana, saya mau tahu dulu ini Mas Gatot selaku Direktur Eksekutif CISDI. CISDI itu apa sih? Baik, terima kasih Mbak Irma. Jadi CISDI itu kepanjangan dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative, merupakan organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam pembangunan kesehatan yang ada di Indonesia. Okay. Salah satu flagship program kita bernama Pencerah Nusantara, yang dimana kita mengirimkan tenaga kesehatan muda lintas profesi ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat layanan kesehatan dasar, dalam hal ini adalah puskesmas. Nah, kalau misalnya CISDI itu sendiri sudah ada sejak kapan? CISDI pertama kali diinisiasi pada tahun 2014 akhir. Sebelumnya kita adalah kantor utusan khusus Presiden untuk MDGs yang menginisiasi program Pencerah Nusantara. Lalu setelah berjalannya waktu, kita melihat bahwa ada kebutuhan untuk bertransformasi menjadi lembaga sosial masyarakat yang pada akhirnya berubah menjadi CISDI hingga saat ini. Hingga saat ini berarti sudah cukup ada waktu begitu ya, yang tentunya banyak sekali program yang diinisiasi oleh CISDI itu sendiri, dan ini adalah program, saya pikir jadi satu program yang penting sekali begitu ya dalam program Pencerah Nusantara. Nah, apakah program Pencerah Nusantara ini sudah hadir sejak pertama kali CISDI juga hadir? Iya. Pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 ketika kita masih yang tadi kantor utusan khusus Presiden untuk MDGs. Awal mulanya mengapa muncul Pencerah Nusantara? Tujuan utamanya kita ingin membantu atau ingin menjadi bagian dari percepatan pencapaian MDGs di Indonesia. Nah, kita melihat salah satu pintu masuknya adalah melalui kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan kan sangat luas ya Mbak Irma ya. Betul. Nah, kita melihat sebenarnya yang paling penting atau determinan yang paling utama dalam kesehatan adalah membangun paradigma sehat itu sendiri. Nah, paradigma sehat ini bisa dibangun salah satunya melalui layanan kesehatan dasar atau puskesmas. Karena dia adalah garda layanan kesehatan paling dekat dengan komunitas. Betul. Nah, setelah kita kaji, barulah kita merasa penguatan layanan kesehatan dasar ini penting, dan disusunlah model Pencerah Nusantara di mana kita mengirim tenaga kesehatan tadi untuk membantu penguatan puskesmas. Nah itu tadi adalah satu niat yang mulia pastinya begitu ya, ketika menyadari bahwa layanan kesehatan ini jadi satu layanan yang harus diberikan perhatian khusus begitu ya. Nah, selama ini dengan kehadiran Pencerah Nusantara itu sendiri, apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pencerah Nusantara? Selain tadi ya mengirim tenaga kesehatan begitu ya. Nah, kegiatannya melalui tenaga kesehatan muda tadi yang dikirim. Ada dua komponen utama sebenarnya. Yang pertama, memperkuat internal puskesmas. Lalu yang kedua itu di eksternal puskesmas. Kalau internal puskesmasnya kita memperkuat manajemen puskesmasnya, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kalau di eksternal puskesmas, kita meningkatkan bagaimana kesadaran komunitas akan kesehatan, termasuk meningkatkan pemahaman lintas sektor, baik itu di level komunitas maupun di level pembuat kebijakan, agar lintas sektor ini memiliki pemahaman yang sama bahwa pembangunan kesehatan di level komunitas mereka itu penting. Nah, kenapa sih kemudian memilih begitu ya untuk langsung terjun ke masyarakat? Nah, sebenarnya pada masa itu ketika akhirnya memulai kegiatan ini, apakah memang ditemukan ada satu hambatan-hambatan yang ini harus diselesaikan secara langsung gitu? Atau bagaimana kondisinya saat itu sebenarnya? Iya. Pertama kita melihat bahwa kesenjangan ini menjadi salah satu masalah
pembangunan yang cukup besar di Indonesia. Dan kesenjangan ini tidak hanya berada di sektor ekonomi atau pendidikan, tapi juga ada di sektor kesehatan. Nah, kita melihat fungsi puskesmas seharusnya salah satu fungsi utamanya adalah untuk preventif dan promotif, selain kuratif dan rehabilitatif dan paliatif. Nah, cuma pada saat itu fungsinya lebih banyak ke kuratif, sehingga kita merasa perlu ada intervensi untuk merevitalisasi fungsi ini agar puskesmas itu bisa lebih kuat lagi menjalankan fungsi promotif preventif tadi. Mengapa? Karena kesehatan itu harus dilihat secara holistik. Kita melihat bahwa layanan kesehatan itu tidak hanya untuk melayani orang yang sudah sakit, tapi bagaimana orang yang sehat itu tetap sehat. Nah, bagaimana caranya? Ya paradigma sehat tadi yang dibangun. Nah, melalui program promotif dan preventif ini terjun ke masyarakat, memberikan edukasi kesehatan, memberikan pemahaman bahwa kesehatan itu penting, dan kesehatan ini sebenarnya dampaknya tidak hanya untuk kesehatan itu sendiri, tapi juga bisa berdampak secara sosial dan ekonomi. Nah, pemahaman ini yang kita bangun sehingga kita melihat penting dan harus dilakukan di level komunitas. Nah memang saya juga merasa ini sangat penting sekali gitu ya, karena memang tadi ya kita ingin memberikan informasi secara menyeluruh, tentunya tidak bisa digapai hanya tadi melalui seperti sekarang kita tahu banyak sekali media promosi begitu ya, tapi pada kenyataannya tetap saja untuk negara tercinta Indonesia kita masih butuh untuk terus langsung terjun ke level paling bawah gitu ya, paling dekat tentunya dengan komunitas itu sendiri, karena ternyata banyak juga ini ketika mungkin ya orang-orang yang sadar untuk membagikan informasi mengenai layanan kesehatan, tapi melalui kemajuan teknologi sekarang yang tidak bisa didapati oleh orang-orang yang berada pada lapangan yang semestinya atau daerah-daerah terpencil itu. Nah, bagaimana tanggapannya? Iya, benar. Ini juga balik lagi ke kesenjangan tadi ya Mbak ya. Saya dulu pernah punya pengalaman juga tinggal 1 tahun di daerah terpencil. Saya menemukan kalau kita sudah sangat terbiasa menemukan informasi melalui sosial media, tapi teman-teman di sana bahkan internet saja tuh belum ada kayak gitu. Nah, jadi kesenjangan informasi ini juga terjadi. Sehingga kita melihat dengan datangnya teman-teman anak-anak muda kesehatan ini diharapkan bisa memperkecil gap tadi atau kesenjangan tadi. Mungkin tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan kesehatannya, tapi setidaknya bisa membantu bagaimana akses terhadap kesehatan tadi bisa lebih luas. Begitu. Nah, biasanya berapa orang sih yang langsung diberangkatkan begitu ya, dan juga bertugas di daerah terpencil tersebut, dan berapa lama waktu mereka kemudian untuk memberikan pengabdian kepada level komunitas tersebut? Dijawabnya nanti karena kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di PTV Show.